Suami saya baru saja meninggal tepat 40 hari yang lalu. Saat aroma kembang, setaman dan dupa masih tercium pekat di rumah. Ibu mertua saya membawa seorang dukun ke rumah, menunjuk tepat ke wajah saya dan memvonis. Kamu membawa sial, pembawa maut yang menelan nyawa anakku. Sekarang kamu harus menanggung karma ini, agar adik iparmu bisa menikah. Kamu harus menikah dengan Dika si gila di ujung desa. Kalau tidak, aku akan mengusirmu ke jalanan dengan tangan kosong. Saya tidak menangis. Dengan diam, saya menyeret koper dan naik ke atas mobil. Pickup Rayot pengangkut hewan ternak untuk menjadi istri dari pria gila yang melarat itu. Ibu mertua dan adik ipar. Saya berdiri di belakang sambil tertawa, terbahak-bahak. Namun, mereka tidak pernah bermimpi bahwa begitu pintu gubuk, Rayot itu tertutup. Pria gila dan dekil itu melempar ke meja kotornya. Lalu, meletakkan di tangan saya sebuah black card berisi uang 15 miliar rupiah dan 5 buah sertifikat hak milik, SHM, yang berkilau. Hanya 3 bulan kemudian, ibu dan anak perempuan itu harus bersujud di depan ujung sepatu saya, menangis histeris memohon ampunan nyawa. Mengapa saya melakukan itu? Halo Bapak Ibu, saudara-saudari yang sedang mendengarkan. Orang bilang hati manusia lebih dalam dari dasar lautan. Tapi saya melihat hati manusia terkadang lebih berbisa daripada ular yang bersembunyi di dalam kegelapan. Yang paling berbisa adalah ketika racun itu keluar dari orang-orang yang dulu disebut suami. Saya sebagai darah dagingnya sendiri. Nama saya Melati. Saya dan Mas Hendra saling mencintai sejak masa susah. Hendra adalah pria yang baik, pekerja keras, dan sabar. Kami berdua menghemat setiap rupiah dari menyewakan mobil pickup pengangkut barang, hingga akhirnya ia berhasil mendirikan sebuah perusahaan ekspedisi yang cukup terkenal di provinsi. Kami 5 tahun hidup bersama. Kami belum dikaruniai rezeki anak untuk digendong, tapi Hendra tidak pernah sekalipun meninggikan suaranya. Ia selalu bilang bahwa suami istri adalah ikatan suci. Anak adalah titipan Tuhan. Kalau belum ada anak, aku akan menyayangimu 10 kali lipat sebagai gantinya, katanya. Namun, takdir tidak memberi kami kesempatan untuk saling menyayangi hingga rambut memutih. Mas Hendra meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil saat sedang dalam perjalanan untuk bernegosiasi kontrak bisnis. Polisi menyimpulkan ia kelelahan dan kehilangan kendali. Hari di mana jenazahnya dibawa pulang, saya seperti mayat hidup. Saya pingsan di atas peti matinya yang dingin. Dan ketika sadar, saya menangis histeris memanggil nama suami saya hingga suara saya serak. Namun, berbanding terbalik dengan rasa sakit yang mencabik-cabik dada saya, ibu, mertua saya, Ibu Liana, dan adik ipar saya, Ayu, hanya menangis dengan air mata. Buaya. Saat ada pelayat datang, Ibu Liana akan menjerit histeris memeluk peti. Mati. Tapi begitu pelayat membalikan badan, ia langsung memberi isyarat mata kepada Ayu untuk mengamankan uang duka, amplop pelayat, ke dalam berangkas pribadi mereka. Saat itu pikiran saya sangat kacau. Saya hanya berpikir bahwa seorang ibu yang kehilangan anaknya mungkin bertingkah agak sensitif. Saya terlalu naif. Tepat pada peringatan 40 hari meninggalnya Hendra, cepat sekali rasanya. Saya bahkan belum terbiasa saat tengah malam meraba ke sisi ranjang dan hanya menemukan ruang kosong yang dingin. Pagi itu, saya sedang sibuk di dapur memasak sayur asem iga sapi, makanan kesukaan Mas Hendra semasa hidup, untuk disajikan di meja selamatan 40 harian. Tiba-tiba, dari luar gang terdengar anjing menggonggong ribut. Ibu Liana melangkah masuk, diikuti oleh seorang pria berpakaian serba hitam dengan belangkon di kepala. Tangannya memegang kompas kayu sambil komat kamit, menghitung. Itu adalah dukun atau paranormal yang sengaja ia datangkan jauh-jauh dari kabupaten lain. Saya belum sempat mengelap tangan dan naik ke ruang tamu, suara dukun itu sudah terdengar nyaring dan menyakitkan telinga. Tolong terawang rumah saya, Mbah. Sejak Hendra meninggal, bisnis rumah ini merosot, anak perempuan saya batal dilamar oleh keluarga kaya. Sebenarnya dari mana karma buruk ini berasal, Mbah? Dukun itu menyipitkan mata, memegang dupa dan mengayunkannya ke sekeliling rumah, lalu menunjuk lurus ke arah saya yang sedang berdiri mematung di pintu dapur. Karma buruknya ada di sini. Perempuan ini
punya tulang pipi tinggi, ujung mata naik, lahir di bulan nahas. Ini adalah wajah pembawa maut penelan nyawa suami. Dialah yang menelan nyawa suaminya sendiri. Sekarang aura kematian itu menempel di rumah ini, menghalangi jodoh adik perempuannya. Kalau tidak, segera dihilangkan. Keluarga ini akan bangkrut dan putus keturunan. Dunia seakan runtuh di bawah kaki saya. Mangkuk sayur iga di tangan saya jatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping. Kuah panasnya memercik ke punggung kaki saya. Tapi saya tidak merasakan perih. Karena saat itu hati saya seperti ditikam, pisau tembus ke paru-paru. Saya berlari ke ruang tamu dengan air mata. Bercucuran. Ibu bawa siapa ke rumah ini untuk bicara sembarangan? Mas Hendra, kecelakaan lalu lintas. Polisi sudah menyimpulkan dengan jelas. Kenapa ibu? Biarkan orang menuduh saya sebagai pembunuh suami saya. Saya mencintainya lebih dari nyawa saya sendiri. Hentikan air mata palsumu itu, Mbak. Ayu keluar dari kamarnya. Tangannya memegang kikir kuku, mengangkat dagu menatap saya, dengan tatapan meremehkan. Ia memakai gaun merah menyala, sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sedang berkabung untuk kakak kandungnya. Kalau bukan kamu yang membawa sial lalu, siapa? Sejak membawa gembel sepertimu ke rumah ini, masku harus membanting. Tulang siang malam melayanimu sampai mati mendadak. Kamu pikir dengan menangis, dosamu bisa terhapus? Gara-gara aura sialmu itu pernikahanku dengan putra sulung, keluarga Hartono dibatalkan. Ayo, kemana hati nuranimu? Mas Hendra banting tulang siang malam itu untuk membayar tumpukan utang pinjol dan rentenir akibat kelakuanmu yang suka berjudi online dan gaya hidup mewamhu. Tanah ini, rumah ini, juga dibangun menggunakan tabungan orang tua kandungku yang meminjamkan separuh uangnya. Aku tidak pernah menghamburkan uang keluarga ini sepeser pun. Diam kamu! Ibu Liana menggebrak meja dengan keras. Wajahnya merah padam penuh. Amarah menunjuk tepat ke hidung saya. Kamu berani melawan siapa? Kamu jadi menantu di rumah ini, maka uang orang tuamu juga milik keluarga ini. Sekarang, dukun sudah berfatwa. Rumah ini sedang tertimpa karma kematian. Satu-satunya cara untuk membersihkan karma ini dan menyelamatkan Ayu agar bisa menikah dengan pria kaya adalah dengan membuang parasit pembawa sial sepertimu. Dibuang? Ibu mau mengusir saya dari rumah ini? Kalau cuma mengusirmu itu terlalu gampang. Karmanya akan tetap menempel di rumah ini. Badukun sudah memberi petunjuk. Di ujung desa, ada Dika si gila, paling miskin, paling kotor, paling hina nasibnya di daerah ini. Kamu harus dinikahkan dengannya. Hanya aura kematianmu yang digabungkan dengan nasib anjing. Si Dika yang bisa saling menetralisir. Kamu bawa sial itu pergi. Baru si Ayu bisa berubah nasib dan menikah dengan orang kaya. Telinga saya berdenging. Dika si gila. Seluruh desa ini tahu siapa. Dika seorang pria yang selalu diam, rambut gimbal berantakan. Tinggal di gubuk reyot yang terbuat dari seng bekas tepat di samping tempat pembuangan akhir, TPA, di ujung kampung. Orang-orang bilang ia pernah ditipu istrinya sampai hartanya habis lalu menjadi gila. Kerjanya memulung rongsokan setiap hari. Jika dimaki, ia tidak menjawab. Jika dilempari batu, ia hanya menunduk memungut sampah. Memaksa menantu yang baru saja 40 hari kehilangan suaminya untuk menikah dengan pemulung gila demi menanggung karma adik ipar? Apakah di dunia ini ada manusia yang begitu kejam dan tak punya hati nurani sampai sejauh ini? Ibu sudah gila. Saya ini istri sah Mas Hendra. Tertulis jelas di mata. Hukum. Dia masih berbaring di sana. Tanah kuburannya masih basah. Dupanya belum padam. Ibu menyuruh saya menikah lagi saat ini juga? Tidakkah ibu takut dihujat? Warga satu desa. Saya tidak akan pergi kemana-mana. Ini rumah saya. Rumahmu, kamu halusinasi. Ayu melangkah maju, merebut dupa yang baru saya nyalakan di altar, lalu membuangnya ke lantai. Ia mengeluarkan sebuah map dari tasnya dan membantingnya ke atas meja. Buka mata butamu itu lebar-lebar dan lihat siapa nama yang tertera di sertifikat hak milik rumah ini. Saya melirik tulisan bercetak tebal di SHM itu. Nama pemegang hak. Liana. Jantung saya serasa jatuh ke dasar jurang. Benar,
Dulu saat kami mengumpulkan uang untuk membeli tanah dan membangun rumah, karena kurang sedikit dana, Hendra meminjam pada kerabat. Saat itu Ibu Liana menangis meraung-raung, menyindir bahwa saya belum bisa memberi anak. Ia takut jika nanti saya membawa lari aset tersebut, anaknya akan gigit jari. Hendra, demi menenangkan ibunya, membujuk saya agar SHM-nya sementara memakai nama Ibu Liana. Berjanji tahun depan jika perusahaan makin untung akan membeli rumah lain atas nama kami berdua. Saya, karena percaya pada suami dan ingin menjaga kedamaian rumah tangga, terpaksa mengangguk. Namun kini, kebesaran hati saya justru menjadi tali jerat yang mencekik leher saya sendiri. Kamu lihat, kan, perempuan gila, rumah ini milikku. Perusahaan Hendra juga. Sekarang aku yang pegang kendali. Kamu tidak punya hak apa-apa di sini. Aku dan Ayu masih berbaik hati, memberimu jalan hidup, karena kamu sudah melayani Hendra beberapa tahun ini. Pilihannya ada dua. Pertama, kamu kemasi barangmu. Sore ini, aku sewa mobil pickup untuk membuangmu ke gubuk di Kasigila. Kedua, kamu angkat kaki dari rumah ini sekarang juga dengan baju yang menempel di badan. Jangan, harap kamu bisa membawa uang sepeser pun. Keluar tanpa uang, mari kita lihat apa kamu bisa bertahan hidup. Ibu Liana tersenyum sinis, senyum seorang pemegang kendali yang sedang mencekik. Mangsanya secara perlahan, dada saya naik turun, darah panas mendidih di kepala, rasa sakit hati yang meluap membuat seluruh tubuh saya gemetar. Saya menatap foto almarhum suami. Saya, Mas Hendra, seumur hidupmu kamu begitu baik dan jujur. Kenapa kamu memiliki ibu dan adik kandung yang begitu tak berperasaan dan serakah seperti serigala? Mereka bukan hanya ingin mengusir saya, tapi juga ingin mempermalukan saya, membuat saya hidup lebih buruk dari kematian di samping pria gila, hanya sebagai batu loncatan untuk kekayaan mereka. Saya berniat berteriak, berniat mengambil pisau buah di meja untuk melawan mereka sampai mati. Namun, tepat pada detik pandangan saya melintasi laci meja, kerja lama Hendra, saya terhenti. Laci itu. Saya teringat pesan Mas Hendra sebelum ia berangkat untuk negosiasi kontrak yang nahas itu. Ia berkata, "Dek, kalau sampai terjadi apa-apa denganku, kamu harus menemukan kunci kecil yang kusembunyikan di dasar wadah abu dupa. Buka laci ini. Di dalamnya ada sesuatu yang bisa menyelamatkan nyawamu." Saat itu saya memarahinya karena bicara sembarangan dan melupakannya. Tiba-tiba seberkas cahaya dingin melintas di kepala saya. Tidak, saya tidak. Boleh gegabah. Ibu dan anak itu memegang SHM dan menguasai perusahaan. Jika saya keluar dengan tangan kosong sekarang, saya akan kehilangan seluruh darah dan keringat saya, sementara mereka akan bersukaria di atas tulang belulang suami. Saya harus bertahan. Saya harus tahu apa isi laci itu. Saya menurunkan tangan saya yang terkepal, menelan kembali air mata yang hendak jatuh. Saya menatap lurus ke mata Ibu Liana, menarik napas dalam-dalam, dan menekankan setiap kata. Baik, kalau ibu mau saya menanggung karma rumah ini, mau saya menikahi di Kasigila, saya setuju. Tapi izinkan saya tinggal malam ini, untuk menyelesaikan doa 40 harian Mas Hendra, mengucapkan selamat tinggal padanya. Besok pagi, saya sendiri yang akan membawa koper saya ke rumah si Dika. Nah, begitu dong. Kalau tahu diri dari awal kan tidak usah ribut-ribut. Liana tertawa puas. Ingat ya, kalau besok pagi kamu tidak pergi, aku akan panggil preman untuk melemparkanmu ke jalanan. Ia memberikan setumpuk uang tebal kepada dukun palsu itu, lalu melenggang keluar pintu bersama Ayu. Rumah itu tenggelam dalam keheningan yang menakutkan. Saya mengunci pintu, rapat-rapat, lalu bergegas menuju meja doa, altar kecil. Tangan saya gemetar saat merogoh ke bawah lapisan abu di wadah pembakaran dupa. Jari saya menyentuh benda logam kecil yang dingin. Kunci itu, saya memegang kunci itu, melangkah ke meja kerja suami, memasukkannya ke lubang. Kunci. Cetek. Laci terbuka. Di dalamnya tidak ada uang atau emas. Hanya ada sebuah flash disk hitam dan sebuah buku catatan bersampul kulit yang sudah usang. Saya membalik ke halaman pertama. Tulisan tangan Hendra menyapa mata saya, miring dan terburu-buru. Namun deretan kalimat itu meledak seperti bom di benak,
Saya mengungkap kebenaran yang sangat kejam dan mengerikan tentang kematian suami saya dan tentang pria bernama Dika di ujung desa. Ternyata, semuanya adalah sandiwara. Dan malam ini, saya sendiri yang akan menulis ulang skenarionya. Ibu Liana dan Ayu ingin saya menikahi orang paling melarat? Baiklah, mari kita lihat siapa yang besok akan menangis darah. Saya terduduk lemas di lantai ubin yang dingin. Kedua tangan saya gemetar hebat, memegang buku harian Hendra. Di bawah cahaya lampu tidur yang temaram, guratan, tulisan yang sangat saya kenali itu mengiris hati saya. Air mata saya jatuh, berderai membuat tinta birunya memudar. Namun kata-kata itu terukir dalam di otak saya seperti sayatan pisau. Tanggal 15 Agustus. Aku baru tahu sertifikat gudang perusahaan digadaikan secara doza. Diam-diam. Yang tanda tangan sebagai penjamin tidak lain adalah ibu kandungku. Sendiri. Ayu juga berutang pada rentenir sebesar 5 miliar. Para debt collector mengirim karangan bunga duka cita ke gerbang perusahaan. Aku hancur, aku tidak berani memberitahu Melati. Dia sudah terlalu banyak menderita demi keluarga. Ine. Saya membalik halaman berikutnya. Suara gemerisik kertas terdengar seperti rintihan dari alam kubur suami saya. Tanggal 20 Agustus. Ibu memaksaku menarik dana darurat perusahaan untuk menyelamatkan Ayu. Aku menolak. Ibu mengancam akan meminum racun serangga bunuh. Beri tepat di depan klien bisnisku. Aku terpaksa nekat melakukannya. Perusahaan diambang kebangkrutan. Aku batuk darah 2 malam ini, tapi tidak berani ke rumah. Sakit. Melati akhir-akhir ini kurus sekali. Dia bahkan berniat menjual sisa perhiasan emas kawinnya untuk membelikanku suplemen. Aku ini pria yang berdosa, suami yang tidak berguna. Setiap halaman mengupas tuntas kebenaran kejam di balik gelar direktur yang disandang suami saya. Ia telah diperas habis-habisan oleh ibu dan adik kandungnya sendiri, diisap tetes darah terakhirnya untuk melayani kesombongan, kebiasaan judi, dan gaya hidup rusak mereka. Fakta tentang utang-utang itu bukanlah karena bisnis yang lesu, melainkan kebohongan dan kelicikan dari orang-orang yang disebut darah daging sendiri. Dan lalu jari saya terhenti di halaman terakhir, ditulis tepat pada malam, sebelum Hendra mengalami serangan jantung. Tulisan di halaman ini berantakan, banyak coretan, membuktikan bahwa saat menulis, ia sangat panik dan kesakitan. Tanggal 12 Mei, tubuhku sudah hancur. Aku punya firasat tidak akan selamat bulan ini. Sore ini, aku tanpa sengaja mendengar ibu dan Ayu merencanakan untuk menyembunyikan aset, memaksaku menceraikan Melati demi merebut rumah ini. Mereka terlalu jahat. Aku tidak bisa membiarkan istriku ikut tenggelam bersama keluarga busuk ini. Aku telah mengumpulkan seluruh aset rahasia, tanah-tanah yang diam-diam kuinvestasikan atas nama orang lain, beserta uang tunai terakhir yang bersih, untuk kuserahkan kepada Dika. Dika? Saudara angkatku yang dulu nyawanya. Angkatku yang dulu nyawanya. Pernah kuselamatkan. Ia berpura-pura gila selama bertahun-tahun untuk mengelabui ibu dan Ayu. Melati sayang, jika kamu membaca tulisan ini, percayalah pada Dika. Dika akan menggantikanku melindungimu. Maafkan aku, maafkan aku. Buku itu terlepas dari tangan saya, jatuh ke lantai. Saya memeluk dada saya, erat-erat, membuka mulut terengah-engah, tapi tak ada suara tangis yang keluar. Rasa sakit yang memuncak ini bukanlah teriakan, melainkan keheningan yang mencekik napas. Suami saya tidak mati murni karena kecelakaan lalu lintas atau kelelahan biasa. Ia mati karena kehabisan tenaga, karena tekanan, karena dibunuh secara perlahan oleh ibu dan adiknya sendiri. Ia menggunakan sisa napas terakhirnya untuk merencanakan jalan keluar bagi saya. Dan saya sempat menyalahkannya karena meninggalkan saya sendirian. Saat sedang tenggelam dalam kebencian yang mendalam, tiba-tiba saya mendengar suara berisik dari arah dapur, diikuti suara tawa cekikikan yang bergema dari kamar ibu mertua saya. Jam saat itu menunjukkan pukul 2 pagi. Di desa ini, jam segitu semua orang sudah terlelap seperti mati. Saya berjinjit berdiri, menyimpan rapat-rapat buku harian dan flash disk itu ke dalam pakaian dalam saya, melepas sandal, dan berjalan tanpa alas kaki menuruni tangga menuju lantai 1. Cahaya remang-remang keluar dari celah pintu kamar Ibu Liana. Saya menahan
napas, menempelkan telinga ke dinding yang dingin. Dari dalam, tercium bau anggur merah wine. Suara dentingan gelas terdengar penuh kepuasan. Suara Ayu melengking gembira. Sama sekali tak ada duka dari seorang adik yang baru kehilangan kakaknya. Bersulang, Bu. Hari ini benar-benar hari keberuntungan. Terima kasih Ibu sudah pakai cara pintar. Ngundang dukun palsu itu dengan bayaran cuma 2 juta perak. Tapi berhasil menyingkirkan parasit si Melati. Tawa Ibu Liana terdengar serak di tenggorokan. Kamu pikir ibumu ini bodoh? Semakin lama dia di rumah ini, semakin sakit mataku melihatnya. SHM rumah ini, atas namaku, aku sudah pegang kendalinya. Kalau mengusirnya dengan cara biasa, orang desa akan bilang aku mertua kejam. Tapi dengan menuduhnya pembawa sial, penelan suami, meminjam mulut dukun untuk memaksanya pergi menanggung karma, seluruh desa justru akan menyalahkan dia dan kasihan pada kita. Nanti aku jual saja rumah ini. Kita lunasi utang. Lalu kita berdua pindah ke Surabaya beli apartemen mewah. Ayu bertepuk tangan kegirangan. Ibu memang perencana ulung. Besok pagi kita buang dia ke mobil rongsokan dan kirim langsung ke gubuk si Dika gila. Aku, sumpah bakal rekam video pakai HP terus aku viralkan biar mampus dia. Tapi, kasihan juga sih Mas Hendra Bu. Kalau dia hidup beberapa tahun lagi buat cari uang untuk kita, kan lumayan. Tiba-tiba mati mendadak, bikin aku hampir harus bayar utang sendiri. Ibu Liana mendecakkan lidah. Suaranya sangat dingin tanpa peri kemanusiaan. Biarin aja dia mati. Si Hendra memang nasibnya jadi kuda perah. Ya harus diterima. Dia mati ninggalin perusahaan dan tumpukan utang. Aku sudah pakai trik akuntan buat pindahin semua uang ke rekening lain. Terus nyatain perusahaannya. Bangkrut, selesai urusan. Kasihan si Melati yang bodoh itu. Sampai sekarang, masih mikir suaminya cinta mati sama dia. Diusir tanpa uang sepeser pun masih nangis-nangis bawa perasaan. Saya berdiri di luar pintu, menggertakkan gigi kuat-kuat hingga gusi saya berdarah. Setiap kalimat mereka seperti mata bor yang menembus gendang telinga saya. Binatang. Mereka bukan manusia. Mereka adalah iblis berwujud manusia. Suami saya belum hancur tulangnya di liang lahat, tapi mereka sudah buka pesta. Wine merayakan keberhasilan merampas darah dan keringatnya. Mereka menyewa dukun palsu, memfitnah saya membunuh suami, untuk melegalkan pengusiran saya ke jalanan. Saya ingin menendang pintu itu, menampar wajah dua makhluk kejam itu, berteriak pada dunia tentang wajah asli mereka. Tapi tidak, pesan suami saya bergema di pikiran saya. Percayalah pada Dika. Dika akan melindungimu. Jika saya membuat ribut sekarang, saya hanya perempuan lemah tanpa uang dan kuasa. Akan dipukuli, preman suruhan mereka, dan dibuang seperti anjing liar. Saya harus bersabar. Saya harus pindah ke rumah Dika. Saya akan menggunakan jebakan yang mereka buat sendiri untuk menjadi kuburan bagi mereka. Saya diam-diam melangkah kembali ke kamar. Malam itu, saya tidak menangis lagi. Air mata terakhir sudah mengering, digantikan oleh kobaran api dendam yang membara. Saya membuka lemari pakaian, mengeluarkan koper paling butut. Saya tidak mengambil barang mahal apapun, hanya beberapa potong baju katun lusuh, yang warnanya sudah pudar, perlengkapan mandi murah, buku harian Hendra, dan flash disk bukti itu. Saya menjahitnya sembunyi-sembunyi ke dalam lapisan dalam pakaian yang saya pakai. Itu adalah nyawa saya. Vonis mati bagi mereka di masa depan. Saya duduk memeluk lutut di atas ranjang, menatap tajam ke dalam kegelapan, menghitung setiap detak jarum jam dinding menunggu pagi tiba. Ibu Liana, Ayu, tertawalah sepuas kalian. Tawa malam ini akan menjadi tawa terakhir dalam hidup, sampah kalian. Tunggu saja, janda ini akan membuat kalian hidup lebih buruk dari kematian. Langit baru saja terang tanah. Suara ayam berkokok dari kejauhan memecah kabut tipis di desa. Gerimis yang turun sejak semalam belum berhenti, membuat jalan, tanah liat di depan rumah menjadi kubangan lumpur yang becek. Brak, brak, brak. Suara gedoran pintu yang kasar diikuti suara melengking Ayu, yang menyakitkan telinga. Melati! Buka pintunya! Udah terang benderang masih? Mau tidur sampai kapan? Mobil jemputanmu udah datang tuh. Cepat angkat kaki. Dari rumahku. Saya berdiri dengan tenang,
Merapikan pakaian warna coklat pudar pakaian paling lusuh yang sengaja saya pakai hari ini. Saya menenteng koper yang resletingnya sudah rusak sebelah, membuka pintu, dan melangkah keluar. Ayu berdiri di selasar, melihat penampilan saya yang kuyu dan kampungan, lalu tertawa keras. Hahaha. Matanya dipenuhi kepuasan dan penghinaan. Di halaman bawah, Ibu Liana berdiri berkacak pinggang. Tidak ada mobil pengantin yang dihias pita. Tidak ada pengantin pria berjas membawa bunga mawar. Tidak ada seserahan mewah. Di tengah halaman paviliun peninggalan keluarga yang berlumut, itu bertengger sebuah gerobak motor. Fiar, tua pengangkut rongsokan, karatan, dan berwarna hijau kusam. Bak belakangnya penuh lumpur dan kotoran sapi, menebarkan bau busuk yang menyengat. Pengemudinya adalah Patarjo, pria pincang dari dusun sebelah. Mulutnya asyik, mengisap rokok kretek mengepulkan asap, menatap saya dengan tatapan kasihan. Sekaligus mengejek. Ibu Liana melangkah maju, melempar beberapa lembar uang kertas 2000-an lecek. Ke halaman, suaranya mendesis. Ini uang sedekah dariku, buat ongkos jalanmu. Naiklah. Mulai detik ini, kamu bukan lagi menantu keluarga ini. Kamu sudah menerima takdir untuk menanggung karma keluarga ini. Jadi kamu harus hidup sampai mati sama si Dika gila. Kalau aku sampai lihat wajahmu berkeliaran di dekat sini lagi, aku patahkan kakimu. Saya membungkuk mengambil koper saya. Tidak sedikit pun melirik uang receh yang berserakan di tanah becek itu. Saya mengangkat kepala, menatap langsung ke mata Ibu Liana. Suara saya sedingin es. Ibu, tenang saja. Rumah ini, keluarga ini, walau diberi emas seberat gunung pun, saya tidak akan mau menginjakan kaki lagi. Kemari. Saya hanya berharap, Ibu dan Ayu menjaga kesehatan. Menunggu hari di mana karma yang sesungguhnya benar-benar mengetuk pintu kalian. Setelah berkata begitu, saya menenteng koper, berjalan melewati kubangan air, hujan, dan naik ke atas bak gerobak motor yang kotor itu. Pak Tarjo menyalakan mesin. Kendaraan itu mengaum dengan suara brrr, brrr, yang bising, menyemburkan, asap hitam pekat, melaju tersendat-sendat keluar dari gang. Di belakang saya, terdengar jelas tawa cekikikan Ayu dan suara tepuk tangan Ibu Liana. Seolah mereka baru saja membuang penyakit menular dari rumahnya. Gerobak motor itu berjalan perlahan melewati jalan utama desa. Suara mesinnya, yang bising menarik perhatian banyak orang. Waktu itu adalah jam orang pergi ke pasar. Ibu-ibu berkerumun di kiri kanan jalan. Melihat saya memakai baju kusam, duduk meringkuk di atas bak motor rongsokan. Mereka mulai berbisik-bisik dan menunjuk-nunjuk. Ya ampun, lihat tuh, menantu Buliana. Suaminya baru selesai 40 harian udah diusir dari rumah. Kasihan apanya? Ku dengar dari Buliana, dia itu bawa sial, penelan nyawa yang bikin Hendra mati. Kata Mbak Dukun dia harus dinikahkan sama dikasih gila di ujung desa biar karmanya hilang. Ih, ngeri. Perempuan bawa sial matiin suami siapa yang berani nampung. Dikawinkan sama orang gila tukang. Mulung mah udah pas nasibnya. Panci bolong ketemu tutup reyot. Syukurin, dasar, perempuan pembawa maut. Setiap cibiran, setiap tatapan menunjuk, setiap cemoohan merendahkan dari bibir, orang-orang menyambar wajah saya bertubi-tubi. Mereka tidak tahu kebenarannya. Mereka hanya orang-orang yang kurang kerjaan, haus gosip, dan percaya pada fitnah kejam Ibu Liana. Ada juga yang meludah ke tanah saat gerobak lewat. Takut tertular kesialan. Hujan gerimis rintik-rintik menerpa wajah saya dengan dingin. Cipratan lumpur dari roda gerobak mengenai ujung celana saya. Saya duduk, meringkuk di tengah bak. Kedua tangan memeluk erat koper di dada untuk melindungi satu-satunya barang berharga yang tersembunyi di balik baju saya. Saya tidak menangis. Saya menggigit bibir saya hingga berdarah. Penghinaan hari ini akan saya ukir di dalam hati. Setiap wajah yang mengejek ini, setiap kata kejam ini akan menjadi minyak yang membakar tekad balas dendam saya. Gerobak motor melompat-lompat saat berbelok ke jalan setapak berbatu yang menuju tempat pemakaman umum, TPU, dan pembuangan sampah di ujung desa. Di daerah ini, area makam adalah tempat paling angker dan sepi. Alang-alang tumbuh setinggi kepala manusia. Batu-batu nisan tampak dingin di bawah selimut kabut basah. Tidak ada yang berani membangun rumah di daerah ini.
kecuali sebuah gubuk. Sementara, Pak Tarjo menginjak rem, berdecit keras. Gerobak berhenti di depan tanah kosong, yang penuh dengan tumpukan sampah, botol bekas, dan rongsokan. Udah sampai? Mbak, turunlah. Saya mau narik penumpang lain. Berdiri di sini bau mayat sama. Sampah. Merinding saya. Sungutnya. Saya menenteng koper melompat turun. Lumpur merendam mata kaki saya. Di depan, saya adalah istana milik pria paling miskin, paling gila, dan paling ditakuti. Di desa. Menyebutnya rumah sangatlah berlebihan. Itu hanya sebuah gubuk kecil, yang ditambal dengan terpal plastik sobek, beberapa lembar seng karatan yang bolong-bolong, dan triplek busuk yang dipungut dari selokan. Atap gubuk miring, air hujan menetes dari celahnya langsung ke lantai tanah yang becek di dalam. Tidak ada pagar pintu, hanya tumpukan ranting berduri yang diikat kawat secara asal. Di sekeliling gubuk, terdapat karung-karung berisi botol plastik, kaleng, bir, dan besi tua yang menggunung, mengeluarkan bau asam dan apek. Kemiskinan yang ekstrem terlihat di setiap detailnya. Pengemis di pinggir jalan, kota mungkin punya tempat tidur yang lebih layak daripada sarang tikus ini. Saya berdiri mematung di bawah hujan, menatap gubuk gelap itu. Rasa takut mulai menyusup ke pikiran saya. Apakah Mas Hendra salah? Apakah pria bernama Dika ini benar-benar pelindung saya? Atau dia memang sudah gila dan hanya seorang pemulung hilang ingatan? Kalau saya masuk ke gubuk itu, bagaimana saya akan hidup di hari-hari mendatang? Tepat saat saya ragu, raungan mesin sepeda motor memecah keheningan. Saya berbalik. Sebuah Honda PCX merah menyala berhenti tepat di belakang saya. Pengendaranya tidak lain adalah ibu mertua dan adik ipar saya, memakai jas hujan mahal, memegang payung besar, agar tidak terkena setetes air hujan pun. Mereka belum mau melepaskan saya. Mereka mengikuti saya sampai ke sini untuk melihat. Langsung saya jatuh ke dasar sosial yang paling dalam. Konfrontasi terakhir. Sebelum pintu gubuk kumuh ini tertutup adalah penghinaan paling brutal yang mereka siapkan untuk saya. Ibu Liana turun dari motor, berjingkat hati-hati memakai sepatu hak mahalnya, agar tidak tenggelam di lumpur. Ayu memegang payung besar untuk ibunya, tangan, satunya menutup hidung. Wajahnya meringis menampakkan rasa jijik yang luar biasa. Kedua orang itu berdiri di depan pagar ranting reyot, menatap saya yang basah kuyup memegang koper rusak, lalu meledak dalam tawa. Bau banget. Mbak Ipar, sekarang harusnya dipanggil tante pemulung yang benar. Gimana istana barumu? Terlihat megah, kan? Cocok banget dengan auramu. Yang pembawa maut itu. Malam pertamanya pasti romantis di sini. Silakan hitung, bintang lewat atap seng yang bocor ya. Saya memegang erat gagang koper. Menatap dua manusia berpakaian mewah di tengah tempat sampah itu dengan mata menyala. Sebelum saya sempat bicara, Ibu Liana mengangkat dagu dan berteriak ke dalam gubuk yang gelap itu. Dika! Hei Dika si gila! Cepat keluar ambil istrimu ini. Aku bawa istrimu sampai ke depan pintu nih. Perempuan pembunuh suamiku serahkan pada pria gila dekil. Memang pasangan yang ditakdirkan Tuhan. Cepat bawa beban sial ini masuk. Dari kegelapan gubuk yang lembab, bayangan pria tinggi besar perlahan melangkah keluar. Itu adalah Dika. Ia memakai jaket loreng tentara yang sudah pudar dan robek di bagian bahu, celananya digulung tinggi sebelah berlumuran tanah. Rambutnya panjang terurai menutupi separuh wajahnya. Jenggotnya berantakan, tangannya yang kasar dan hitam melangkah tertatih-tatih mendekati kami. Melihat penampilannya, siapa yang berani bilang ia bukan pria gila yang paling miskin dan rendah di masyarakat ini? Dika keluar sampai ke depan gubuk. Tanpa berkata apa-apa. Matanya menatap kosong, ke tanah. Mulutnya agak terbuka seperti orang tak bernyawa. Lihat tuh penampilannya yang menjijikkan. Lewat dekatnya saja aku takut. Ketularan kudis. Cibir Ibu Liana. Hei orang gila. Aku serahkan perempuan sial. Ini padamu. Mulai sekarang dia makan sampah yang sama dan tidur di tumpukan rongsokan bersamamu. Jangan biarkan dia lari balik ke desa buat mengemis padaku. Dengar, kalian berdiri berdampingan persis seperti dua ekor tikus got. Udah, yuk pulang yuk. Berdiri semenit lagi di sini aku bisa muntah. Melati, dengar baik-baik, sambung Liana. Mulai detik ini, hidupmu adalah milik si Dika. Matimu jadi hantu tempat pembuangan sampah. Jangan pernah
bermimpi soal aset keluarga kami lagi. Selamat tinggal, menantu yang baik. Ibu dan anak itu tertawa puas, membalikan badan naik ke atas PCX mahalnya, dan langsung tancap gas. Cipratan air lumpur kotor menerjang langsung ke kaki saya. Bayangan motor itu menghilang di balik deretan pohon cemara, meninggalkan saya sendirian di tengah hujan yang dingin. Berhadapan dengan pria gila yang ditakut seluruh warga desa. Saya menggigit bibir, berusaha menahan gemetar yang menjalar di punggung. Meskipun Hendra meninggalkan pesan di buku hariannya, berhadapan langsung dengan pria asing bertubuh besar di gubuk terpencil dekat kuburan, insting pertahanan, seorang wanita bangkit dengan kuat. Saya mundur selangkah, memeluk koper, erat-erat di dada sebagai tameng. Dika masih berdiri di sana. Suara hujan turun rintik-rintik di atas atap seng. Suasana menjadi sangat pekat. Dan kemudian, sebuah pemandangan terjadi yang membuat saya mematung, menjungkir balikan segala pikiran dan rasa takut di dalam diri saya. Pria di hadapan saya perlahan mengangkat tangannya, menyisir ke belakang rambut kusut yang menutupi wajahnya, memperlihatkan dahi yang lebar dan sepasang mata yang bersinar tajam. Mata itu tidak kosong atau gila seperti tadi. Mata itu tajam, tenang, dan sangat dalam. Ia berdiri tegak. Postur membungkuk dan langkah pincangnya hilang tak berbekas. Sosok bertubuh tegap dan kokoh memancarkan aura wibawa yang luar biasa. Sama, sekali tidak cocok dengan pakaian dekil yang ia kenakan. Dika melepas jaket, tentaranya yang kotor, melemparnya ke atas karung, memperlihatkan kaus hitam, tipis di dalamnya yang bersih dan rapi. Ia menatap saya. Suaranya berat, hangat, dan dengan pelafalan yang sangat jelas. Seperti orang berpendidikan tinggi, memecah tirai hujan yang dingin. Mbak Melati, akhirnya Anda datang. Mbak pasti sangat menderita. Masuklah, di luar sangat dingin. Saya berdiri menganga. Koper di tangan saya hampir jatuh ke tanah. Mbak Melati. Ia memanggil saya begitu. Suaranya tenang, matanya waras. Ia tidak gila. Mas, Hendra benar. Semua ini hanya sandiwara untuk menipu dunia. Saya dengan gugup menenteng koper mengikuti Dika masuk ke dalam gubuk. Sangat jauh berbeda dari penampilan luarnya yang kumuh dan penuh sampah. Ketika melangkah melewati dinding seng, ruangan di dalamnya sangat kering dan bersih. Secara mengejutkan, tidak ada kasur empuk, hanya sebuah dipan kayu yang dilapisi, tikar pandan, tapi semuanya tertata sangat rapi. Di tengah ruangan, terdapat meja teh kecil yang terbuat dari potongan batang kayu kering. Dika mengambil handuk bersih dari dalam lemari kayu di sudut dan memberikannya kepada saya. Keringkan rambut Mbak, nanti masuk angin. Kondisi di sini sangat terbatas, tidak seperti di rumah. Mbak tahan dulu untuk malam ini saja. Saya memegang handuk itu, suara saya masih gemetar. Bertanya terbata-bata, Kak, kamu benar-benar Dika? Kamu tidak gila? Pesan Mas Hendra di bukunya. Itu benar? Dika menarik kursi rotan dan mempersilakan saya duduk. Ia dengan tenang menyalakan kompor spiritus kecil untuk merebus air dan menyeduh teh. Cara ia meracik teh sangat santai dan tertata, memancarkan pesona seorang pemimpin yang terbiasa memerintah orang lain. Benar, saya Dika. Hendra adalah kakak angkat saya, saudara sehidup semati. Sejak kami merantau dari bawah ke Surabaya untuk merintis usaha, dia pernah menyelamatkan nyawa saya dalam kebakaran gudang bertahun-tahun lalu. Bagi saya, Mas Hendra adalah kakak tertua, nyawa saya adalah miliknya. Dika menuangkan secangkir teh panas dan mendorongnya ke arah saya. Kemudian, ia menunduk ke kolong dipan kayu, menarik sebuah brankas besi portabel berukuran kecil, jenis brankas anti-api yang terkunci dengan pin digital. Tangan kasarnya dengan lincah menekan deretan angka. Cetek, brankas terbuka. Dika mengeluarkan sebuah black card kartu kredit elite. Jenis kartu paling eksklusif dari bank internasional yang hanya diperuntukkan bagi nasabah VVIP, beserta setumpuk dokumen yang dibungkus plastik rapat-rapat. Ia meletakkan semuanya di atas meja kayu kasar dan mendorongnya ke depan saya. Mbak Melati, sebelum meninggal, Mas Hendra secara diam-diam telah mentransfer seluruh uang tunai bersih perusahaan beserta keuntungan dari investasi. Rahasianya di luar. Totalnya 15 miliar rupiah ke dalam kartu ini. Ditumpukan, dokumen itu ada 5 sertifikat hak milik, SHM,
untuk 5 bidang tanah strategis di Surabaya. Semuanya sudah diurus legalitasnya oleh pengacara menjadi atas nama Mbak Melati. Mas Hendra bilang, ibu dan adik perempuannya punya keserakahan yang tak ada habisnya. Mereka sudah terlibat dengan rentenir dan lintah darat kelas kakap. Dia tahu dia tidak akan bisa bertahan lama. Jadi dia meminta saya memainkan skenario gila pemungut sampah ini untuk menyelamatkan nyawa Mbak. Mas Hendra bilang, Mbak sudah terlalu banyak menderita demi keluarga itu. Mereka pasti akan mencari alasan untuk mengusir Mbak ke jalanan dengan tangan kosong. Jadi, cara paling aman bagi Mbak untuk keluar dari sarang ular berbisa itu tanpa dibunuh oleh preman suruhan mereka adalah dengan membiarkan mereka sendiri yang mendorong Mbak ke lumpur. Saat mereka mengira Mbak sudah hancur lebur, situlah mereka lengah. Dika menatap lurus ke mata saya, pandangannya berkilat. Mbak Melati, uang 15 miliar ini dan kelima SHM ini adalah milik Mbak. Mulai malam ini, saya akan membantu Mbak merebut kembali, tanpa kurang sepeser pun, semua yang telah dirampas Ibu Liana dan Ayu dari Mas Hendra. Kilat dan petir menyambar, menerangi seisi gubuk. Saya memegang black card. Kekuasaan itu di tangan, air mata panas jatuh menetes ke atas permukaannya yang dingin. Mas Hendra, kamu sudah tiada, tapi masih menggunakan kedua tanganmu untuk melindungiku. Kamu mengorbankan nama baikmu untuk mencarikanku jalan keluar paling aman. Ibu Liana, Ayu, kalian menggunakan sihir dan tipu daya memaksa saya menikahi orang paling miskin untuk menanggung karma. Kalian menertawakan dan mempermalukan saya naik ke atas gerobak rongsokan di malam pertama pernikahan. Saya, bagus. Malam pertama yang beraroma uang ini akan menjadi sumbu ledak untuk kematian tak berjasad kalian berdua. Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di luar gubuk reot, hujan masih turun menderas. Rintik hujan menghantam atap, seng yang karatan, menciptakan suara bising yang menambah kesan sunyi di kawasan pembuangan sampah itu. Namun, dunia di dalam gubuk kecil ini begitu hening, hingga saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri yang berdegup kencang di dada. Di bawah cahaya kuning redup dari lampu pijar yang menggantung di balok kayu, black card dan 5 SHM tanah berkilau tergeletak diam di atas meja kayu kasar, memancarkan beban yang terasa seberat bertonton. 15 miliar rupiah dan 5 bidang tanah strategis. Itu bukan sekadar harta raksasa. Itu adalah darah, keringat, dan nyawa yang ditukar suami saya untuk membukakan jalan mundur bagi istri yang paling dicintainya. Saya gemetar, mengulurkan tangan menyentuh lapisan plastik dari SHM tersebut. Rasa dingin dari meja menjalar ke ujung jari, membuat saya tersentak. Air mata saya mengalir deras, membasahi pakaian coklat pudar yang saya kenakan. Saya menatap Dika. Pria yang menyamar sebagai pemulung gila itu duduk tenang di depan. Saya menuangkan teh panas, matanya yang tajam dan mantap menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Dika mulai bercerita. Suaranya berat, seolah menahan emosi yang meluap saat menceritakan kakak angkatnya yang telah tiada. Ia membongkar seluruh kebenaran, kejam yang terjadi pada bulan-bulan terakhir hidup Hendra. Hal-hal yang jika, bukan karena malam ini, selamanya akan saya bawa ke liang lahat bersama. Kebencian yang buta. 5 tahun lalu, saat perusahaan ekspedisi Hendra mulai meroket, uang mengalir deras. Dengan sifat baktinya pada orang tua, Hendra menyerahkan sebagian hak pengelolaan keuangan internal kepada Ibu Liana, sekaligus menggunakan nama ibunya pada beberapa aset. Pikirnya, dipegang ibu sendiri, tidak akan hilang. Tapi keserakahan manusia seperti jurang tak berdasar. Ibu Liana tidak hanya menggunakan uang perusahaan untuk hidup mewah. Ia juga memfasilitasi gaya hidup, berjudi dan pamer si Ayu. Dika bercerita bahwa Ayu sering bermain judi online, berskala besar, bermain kripto bodong, dan investasi penipuan akibat hasutan teman-teman foya-foyanya. Saat utangnya membengkak hingga miliaran, Ibu Liana, yang takut anak kesayangannya gagal menikah dengan keluarga kaya, diam-diam menggunakan nama perusahaan untuk meminjam uang dari pinjol ilegal dan rentenir. Kelas berat. Bunga berbunga, hanya dalam waktu setengah tahun, utang itu membengkak menjadi 30 miliar rupiah. Saat Hendra mengetahuinya, semua sudah terlambat. Kertas-kertas perjanjian utang, dengan tanda tangan jaminan ibu kandungnya tergeletak di meja kerjanya, disertai
Ancaman berdarah dari lintah darat. Hendra benar-benar hancur. Ia berlutut, memohon pada Ibu Liana untuk berhenti dan menjual rumah pusaka demi membayar utang. Tapi ibunya menolak keras. Ibunya menangis, mengancam akan gantung diri, lalu merayu Hendra menggunakan nama baik perusahaan untuk menambal utang dengan menggali lubang yang baru. Hendra tidak bisa melapor ke polisi karena yang menandatangani kertas pinjaman adalah ibu kandungnya sendiri. Terlebih, dia tidak berani bercerita pada saya. Ia tahu watak saya. Jika saya tahu, saya akan bekerja setengah mati, menjual semua emas perhiasan, bahkan menjual nyawa saya untuk menyelamatkannya. Hendra. Hendra, tidak mau saya terseret ke dalam lumpur kotor yang dibuat oleh keluarganya. Ia memilih menanggung semuanya sendirian. Batuk darah tengah malam, memegangi dada yang sakit. Itu bukan hanya kelelahan fisik, melainkan kehancuran mental menyadari ia sedang memelihara lintah. Penghisap darah berkedok keluarga. Dika menyesap tehnya, matanya memerah. Malam sebelum Hendra terkena serangan jantung, Hendra memanggil Dika ke warung tuak pinggir kali. Hendra kurus kering, mata cekung, wajah pucat pasi. Ia memberikan seluruh sisa uang tunai bersih dari rekening pribadinya yang tak tersentuh bisnis, beserta hasil penjualan tanah, investasi rahasia, kepada Dika. Hendra menggenggam tangan Dika, menangis seperti anak kecil. Dik, aku nggak akan selamat dari bencana ini. Ibu dan Ayu sudah kehilangan kemanusiaannya. Kalau aku mati, mereka pasti akan melemparkan utang 30 miliar ini ke perusahaan, lalu menendang Melati ke jalanan untuk merampas rumah kami. Melati itu terlalu baik dan lugu. Dia nggak akan bisa melawan kelicikan ibuku. Aku mohon demi persaudaraan kita, demi nyawamu yang pernah kuselamatkan. Lindungi dia. Menyamarlah jadi pria paling gila dan miskin di desa. Ibuku percaya tahayul dan gila harta. Dia akan mencari cara membuang Melati. Saat Melati jatuh ke tanganmu, serahkan semua harta ini untuknya memulai hidup baru. Jangan biarkan dia terlibat dengan perusahaan cangkang yang penuh utang preman itu. Mendengar cerita Dika, kerongkongan saya terasa pahit. Rasanya ribuan jarum menusuk dada saya. Saya menutup wajah dan menangis sejadi-jadinya. Suara tangis, saya menyayat keheningan gubuk. Mas Hendra, kenapa kamu sangat bodoh? Kenapa kamu begitu kejam pada dirimu sendiri? Kamu menanggung beban langit yang runtuh sendirian. Menyisakan uang, paling bersih dan aman untukku. Lalu memilih pergi dalam kesendirian dan penderitaan puncak. Kamu lebih rela aku salah paham. Lebih rela aku membencimu. Karena meninggalkanku, daripada melihatku jatuh ke tangan rentenir. Cinta, suamiku begitu besar dan tragis, membuat saya merasa begitu kecil dan tak berguna. Selama sebulan lebih ini, saya hidup dalam cacian Ibu Liana dan Ayu. Mereka menyebut saya pembawa sial, pembunuh suami. Saya bahkan sempat meragukan diri sendiri dan menyalahkan diri karena tidak merawat suami dengan baik. Tapi, sekarang, tabir kebenaran telah terbuka. Suami saya tidak mati kecelakaan. Dia didorong menuju kematian. Orang-orang yang menyandang gelar ibu dan adik itu memerasnya hingga napas terakhir, lalu tanpa malu menginjak mayatnya demi terus hidup mewah. Dika dengan diam menyodorkan tisu. Ia tidak memberikan kata-kata penghiburan. Klis, ia tahu saat ini air mata adalah satu-satunya yang bisa membasuh gumpalan kebencian di dada saya. Beberapa saat kemudian, ketika isak tangis saya mereda, Dika berbicara dengan tegas. Mbak Melati, Mas Hendra telah menggunakan nyawanya untuk menjaga agar Mbak tetap bersih dan bebas. 15 miliar ini bukan untuk Mbak bawa lari bersembunyi, melainkan senjata untuk melawan balik. Mereka mengira Mbak hanyalah janda, melarat yang diusir dengan tangan kosong, menangis mengemis belas kasihan di gubuk rongsokan ini. Mereka mengira sudah berhasil merebut perusahaan dan melimpahkan utang preman ke status bangkrut. Tapi mereka salah. Mereka tidak sadar bahwa surat jaminan utang itu memiliki tanda tangan Ibu Liana. Cepat atau lambat preman-preman penagih itu akan datang merampas rumah mereka. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mengikuti arus sandiwara ini, memainkan peran gembel ini, agar mereka sendiri yang menggali kuburan mereka lebih dalam. Saya perlahan mengangkat kepala. Air mata di wajah saya sudah mengering.
Saya menatap kartu hitam itu dan 5 sertifikat tanah. Dada saya tidak lagi dipenuhi. Ketakutan dan kelemahan seorang janda. Kobaran api kemarahan telah menempa hati. Saya menjadi sebongkah baja dingin. Ibu Liana dan Ayu sudah tak punya hati. Tega mendorong saya ke jalan buntu. Maka, saya pun tidak perlu lagi mempertahankan belas kasihan palsu untuk mereka. Mereka ingin melihat saya hancur? Saya akan tunjukkan kehancuran saya. Mereka ingin merampas segalanya. Saya akan biarkan mereka memeluk cangkang kosong penuh. Utang itu, lalu dengan tangan saya sendiri, saya akan menyalakan api untuk membakar semuanya. Saya menggenggam black card di telapak tangan dan berkata tegas pada Dika, "Mas, Dika, terima kasih karena demi Mas Hendra, kamu rela menyandang nama pria gila selama ini. Mulai besok, saya bukan lagi melatih menantu penurut keluarga itu. Saya adalah istri Dika si gila, perempuan pemulung rendahan. Kita akan bermain. Sandiwara ini bersama. Bermain sampai ibu dan anak itu berlutut di lumpur ini. Memohon nyawa mereka diampuni." Dika menatap saya. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman mengapresiasi. Di luar, petir masih menyambar langit. Namun di dalam gubuk kecil ini, sebuah aliansi pembalasan dendam resmi terbentuk. Malam pertama saya tidak ada mawar, tidak ada wine, hanya bau apa rongsokan dan aroma uang yang menampar fakta. Paling brutal, saya merapikan sertifikat dan kartu, lalu menguncinya dalam berangkas besi. Besok pagi, panggung sandiwara kaum melarat resmi dimulai. Keesokan paginya, saat sinar matahari yang terik mulai menembus lubang atap, seng, saya terbangun di atas dipan kayu keras. Di sekeliling saya masih tercium bau menyengat dari sampah dan rongsokan. Seandainya ini terjadi kemarin, mungkin saya sudah berteriak putus asa. Tapi hari ini, di dalam pakaian saya tersimpan kunci berangkas berisi uang 15 miliar rupiah. Perasaan memiliki kekuasaan tak kasat mata itu membuat saya melihat tumpukan botol bekas di depan mata layaknya. Batangan emas yang belum dipoles. Dika sudah bangun lebih dulu. Ia kembali mengenakan atribut kotornya. Celana, loreng beda tinggi, kaos dekil, rambut terurai menutupi matanya yang tajam. Melihat saya keluar, Dika menunjuk ke sudut gubuk. Tempat tergeletak pakaian, motif bunga yang usang dan penuh tambalan, serta sebuah keping, topi bambu yang sudah rusak parah. "Mbak, ganti baju. Kalau mau sandiwara, harus total. Di desa ini banyak mata dan telinga. Ibu Liana pasti menyuruh orang memata-matai kita untuk melihat apakah Mbak benar-benar tersiksa. Kalau mereka melihat kita hidup santai, dia akan langsung curiga." Saya mengangguk tanpa ragu. Saya melepas baju saya dan mengenakan pakaian kompang camping itu. Saya mengambil segenggam abu tungku, meludahinya sedikit, lalu menggosokkannya ke pipi dan jari-jari saya, agar terlihat hitam dekil. Saya menggelung rambut asal-asalan, memakai caping menutupi wajah, melihat pantulan. Diri saya di pecahan cermin dinding, saya sendiri tidak mengenali bahwa perempuan kuyu dan kotor ini dulunya adalah istri direktur perusahaan. 2 minggu setelahnya, saya dan Dika memerankan pasangan pemulung paling sempurna di dunia. Setiap pagi, kami mendorong gerobak kayu reyot menyusuri jalanan desa, menundukkan kepala memungut botol plastik dan kardus bekas. Saat bertemu warga desa, mereka menunjuk-nunjuk dan mengejek. "Wah, lihat tuh, istri, Pak Direktur Hendra sekarang gembel. Karma tuh." Saya hanya menunduk pura-pura, menangis. Sedangkan Dika berpura-pura nyengir gila, tertawa-tawa, hihihi, bahkan merampas botol minum yang sedang dipegang orang, membuat mereka memakinya dan mengusirnya seperti mengusir setan. Kabar bahwa janda keluarga Ibu Liana tersiksa, hidup sebagai pemulung yang lebih parah dari anjing jalanan, dengan cepat sampai ke telinga Liana dan Ayu. Saya tahu persis. Diam-diam memotret kami dari jauh adalah mata-mata kiriman Liana. Semakin hancur kelihatannya hidup saya, semakin nyenyak mereka tidur. Mereka mengira saya sudah dihancurkan hingga tak bisa melawan. Tapi mereka tidak tahu, di balik penampilan gembel itu, setiap tengah malam saat desa terlelap, saya dan Dika akan duduk di depan laptop berspesifikasi tinggi, yang disembunyikan Dika di kolong dipan. Dika bukan sekadar pemulung. Dia adalah
Ahli investasi keuangan bawah tanah yang piawai mengendalikan arus kas lewat jaringan internet tanpa diketahui siapapun. Melalui koneksi lama Hendra, Dika mulai mengumpulkan bukti-bukti pinjaman rentenir perusahaan, sekaligus melacak setiap pergerakan uang yang dihambur-hamburkan Ayu. Sesuai prediksi Dika, sandiwara kami sukses besar membuai Ibu Liana. Suatu sore menjelang maghrib, saat saya sedang membungkuk memilah besi tua di depan gubuk dengan tangan penuh lumpur hitam, sebuah taksi mengkilap berhenti, tepat di jalan masuk. Pintu terbuka, Ibu Liana dan Ayu turun. Kali ini mereka berpakaian lebih mencolok dari sebelumnya. Ibu Liana memakai kalung emas kuning, tebal di leher, menenteng tas branded baru. Ayu memakai gaun ketat, wangi, parfumnya menyengat mengalahkan bau sampah. Mereka melangkah dengan dagu terangkat, menatap saya seperti melihat kecoa. Saya buru-buru berdiri menyudut ke dinding, menyembunyikan tangan kotor saya ke belakang punggung, menundukkan wajah, menampilkan raut ketakutan dan penuh kehinaan. Dika yang sedang membelah kayu di sudut halaman juga berpura-pura, tertawa bodoh lalu lari bersembunyi ke dalam gubuk. Layaknya pria gila yang pengecut. Ibu Liana menutup hidungnya, bersuara melengking. Gimana kabarnya? Hidup nyonya? Pemulung enak? Udah ngerasain karma belum? Lihat mukamu yang cemong dan baju, gembelmu itu, aku puas banget. Biar kapok kamu jadi perempuan pembawa maut. Saya memaksakan beberapa tetes air mata keluar. Suara saya bergetar meratap, Ibu, Dek Ayu. Saya sudah sangat menderita. Setiap hari saya harus mulung dan makan nasi basi. Mas Dika kadang kumat ngamuknya. Izinkan saya pulang, Bu. Mohon, saya rela jadi pembantu atau kuda untuk Ibu. Mendengar ratapan saya, Ayu tertawa keras. Ia mengeluarkan HP dan menyorotkan. Kameranya langsung ke wajah saya untuk merekam video. Mimpi kamu. Kamu sudah diusir. Jangan harap bisa ngotor-ngotorin lantai rumahku lagi. Hari ini kami datang ke sini bukan buat jemput kamu pulang, tapi mau menghapus namamu dari hidup kami biar bersih total. Ibu Liana mengeluarkan setumpuk dokumen dari tas mahalnya, lengkap dengan pulpen dan bak tinta merah untuk cat jempol. Ia melempar dokumen itu ke meja kayu lapuk. Di halaman, dengan dingin memerintah, kamu mungkin buta huruf, tapi pasti bisa. Tanda tangan. Ini surat pelepasan hak waris. Hendra sudah mati. Menurut hukum, kamu punya hak di perusahaannya. Tapi perusahaan itu dibangun olehku dan Hendra. Kamu tidak menyumbang sepeser pun. Jangan harap bisa dapat apa-apa. Tanda tangan. Di sini. Cap jempol di sini. Nyatakan bahwa kamu melepas semua hak, saham, dan aset terkait perusahaan ekspedisi dan rumah. Selesai tanda tangan, aku kasih kamu 1 juta rupiah buat beli beras. Kalau nggak mau, aku suruh orang bakar gubuk. Ini biar kalian tidur di kolong jembatan. Saya melirik tumpukan dokumen itu. Surat pelepasan hak waris. Di dalam hati, saat itu rasanya ada ribuan bunga bermekaran. Rasa puas dan kemenangan merayap di tulang belakang saya. Namun di luar, saya tetap memerankan perempuan lemah yang didorong ke jurang. Ya Tuhan, mereka mengira mereka sedang memasang perangkap untuk merampas aset saya. Mereka mengira perusahaan itu adalah tambang emas. Takut saya ikut campur. Minta bagian. Mereka tidak tahu bahwa perusahaan itu sekarang hanyalah cangkang kosong yang mengemban utang rentenir 30 miliar dengan bunga mencekik leher. Memaksa saya menandatangani surat ini berarti mereka memutus secara legal semua hubungan saya dengan utang raksasa itu. Mereka sedang memasang tali gantungan di leher mereka sendiri, tapi mengiranya sedang memakai mahkota. Saya berpura-pura menangis terseduh-seduh, berlutut memegang kaki Liana. Ibu, saya nggak mau tanda tangan. Mas Hendra ninggalin perusahaan itu, saya nggak butuh uangnya. Saya cuma minta ibu sisakan status saya sebagai istrinya. Jangan, paksa saya kehilangan segalanya, Bu. Ayu menendang tangan saya hingga terlepas, mundur seperti takut gaunnya kotor. Ia mendesis, berhenti akting. Kamu itu istrinya dikasih gila sekarang. Status, apalagi, kalau kamu nggak tanda tangan, jangan salahkan kami kalau kami bertindak kejam. Ibu Liana menampar wajah saya dengan keras, menjejalkan pulpen ke tangan saya. Cepat tanda tangan, aku nggak punya waktu ngeladenin gembel kayak kamu. Saya terisak, dengan tangan gemetar memegang pulpen.
Di bawah cacian dan paksaan, saya perlahan menorehkan tanda tangan Melati, lalu mencelupkan jempol ke tinta merah dan menempelkannya di setiap halaman. Ibu Liana langsung merebut kertas itu, memeriksa dengan teliti tanda tangan dan cap jempolnya. Lalu, tersenyum semeringah. Ia mengeluarkan uang selembar Rp50.000 karena sesuai konteks ia menghina. Mari sesuaikan nilai ejekannya dengan Rp50.000 atau 500.000. Melemparnya ke tanah dan meludah. Nih, ku kasih 500.000. Beli sabun sana. Mandi biar nggak bau busuk. Mulai detik ini kamu nggak ada hubungannya dengan keluarga kami lagi. Perusahaan itu milikku. Rumah itu milikku. Mau hidup atau mati di tumpukan sampah ini. Urus saja dirimu sendiri. Ayu menggandeng lengan ibunya, berjalan menuju taksi sambil menoleh, dan berteriak, siap-siap baca berita online ya. Mantan kakak ipar. Minggu depan aku mau tunangan sama bos properti besar dari Surabaya. Proyek 50 miliar calon. Suamiku mau jalan. Hidupku bakal di surga. Sedangkan kamu nikmati saja tumpukan sampahmu. Bye-bye, tukang sapu. Taksi itu tancap gas, menghilang meninggalkan debu. Saya perlahan berdiri, memungut uang 500.000 di tanah, membersihkan debunya. Saya mengusap sisa abu di wajah. Saya menatap ke arah perginya mobil itu, sudut bibir saya membentuk senyuman sedingin es. Dika keluar dari gubuk, membawa handuk basah, dan memberikannya pada saya untuk membersihkan tangan. Ia menatap ke arah taksi itu, suaranya tenang namun mengandung kekuatan yang menghancurkan. Mereka baru saja memotong tali, penyelamat mereka sendiri. Dengan tanda tangan itu, Mbak Melati sepenuhnya bebas yang dari tuntutan hukum saat perusahaan itu meledak karena utang. Sekarang giliran, kita menebar jaring terakhir. Bos properti yang dibanggakan si Ayu itu. Dialah orang yang aku sewa untuk main sandiwara. Jebakan kemewahan sudah dipasang, tinggal menunggu mereka menggadaikan SHM rumah pusaka leluhur. Dan drama ini akan tamat. Saya menggenggam erat uang di tangan saya. Mas Hendra, jika kamu melihat ini, dari langit, bukalah matamu lebar-lebar. Orang-orang yang memeras darahmu. Hari kiamat mereka telah tiba. 2 minggu setelah saya menandatangani surat itu, saya dan Dika masih melanjutkan hidup tenang sebagai pemulung. Namun di luar sana, badai besar sedang mengumpulkan kekuatan untuk menghantam Ibu Liana dan Ayu. Sejak berhasil menyingkirkan saya dan menguasai surat-surat perusahaan, mereka berdua hidup dalam ilusi kekayaan tingkat tinggi. Ayu dengan cepat membuang kesedihan akibat gagal nikah sebelumnya, dan melemparkan diri ke pelukan Bima, pria tampan pembawa Porsche yang mengaku sebagai direktur utama perusahaan properti besar yang sedang membuka proyek resort di kabupaten kami. Ayu tidak tahu bahwa Bima sebenarnya hanya aktor figuran kelas teri yang banyak utang, yang dibayar mahal oleh Dika untuk menjebaknya. Bima mempresentasikan proyek bodong, super menguntungkan. Ia menjanjikan hanya dalam 3 bulan modal akan berlipat ganda 3 hingga 4 kali. Mata Ayu buta karena harta dan gengsi. Ia memaksa ibunya menguras habis uang kas terakhir di perusahaan, bahkan meminjam uang panas dari teman-temannya untuk diinvestasikan ke proyek Bima. Namun jumlah itu belum cukup untuk mendapatkan status pemegang saham VVIP, seperti rayuan Bima. Dalam keadaan terjepit, mereka mengincar rumah, joglo warisan rumah pusaka peninggalan kakek nenek Hendra. Masalahnya, surat wasiat almarhum mertua mensyaratkan untuk menjual atau menggadaikan tanah. Warisan itu harus ada tanda tangan seluruh ahli waris, bermarga keluarga dan menantu tertua. Surat pelepasan hak waris yang saya tanda tangani tidak mencakup rumah warisan ini. Maka pada suatu pagi yang terik, ibu dan anak itu terpaksa menampakkan wajah lagi ke sarang tikus saya. Kali ini mereka tidak naik taksi. Mereka datang dengan mobil Porsche yang dipinjam Bima. Suara rem mobil berderit keras di depan tempat pembuangan sampah. Ibu Liana dan Ayu turun dengan gaya angkuh, merasa berdiri di puncak dunia. Saya sedang duduk di kursi plastik yang patah kakinya, memakan ubi rebus sisa, mendongak menatap mereka dengan wajah polos. Melati, buka mata kodokmu itu lebar-lebar. Lihat mobil apa yang parkir di depan. Rumahmu. Ini Porsche. Orang desa sini kerja sampai mati pun gak akan sanggup beli bannya. Calon suami kayaku yang membelikannya sebagai hadiah pertunangan.
Lihat kan aku dilindungi Tuhan. Untung saja aku membuang parasit sial sepertimu, makanya nasibku melonjak setinggi ini. Saya menundukkan kepala menyembunyikan senyum mengejek di balik ubi jalar, berpura-pura gemetar menjawab. Iya, mobilnya bagus banget. Selamat ya Dik, Ayu dapat jodoh orang kaya. Ibu dan Dik Ayu ke gubuk reyot ini ada perlu apa? Kan saya sudah tanda tangan gak mau rebutan perusahaan sama ibu. Kamu pikir aku sudi ke sini? Lihat kamu makan ubi busuk di tempat reyot ini. Bikin aku jijik? Tapi aku ada urusan mendadak. Rumah pusaka warisan kakeknya. Hendra itu mau aku robohin. Mau aku bangun jadi villa mewah biar selevel sama menantuku yang kaya. Tapi kata notaris, butuh tanda tangan menantu tertua buat urus surat tanahnya. Aku bawa suratnya. Kamu cap jempol di sini. Habis urusan, ini kelar. Aku kasih 5 juta, buat kamu beli baju baru. Aku malu kalau orang tahu. Kamu pernah jadi menantuku dengan gaya gembel gini. Saya melirik sekilas surat kuasa agunan aset bank yang disodorkan Ibu Liana. Kuasa untuk menggadaikan aset senilai 20 miliar ke bank. Bukan untuk membangun villa. Dia berbohong tanpa kedip untuk menipu saya. Mereka sudah gila investasi. Ibu Liana rela menyekolahkan sertifikat tanah leluhur demi mengejar proyek. Bodong si penipu. Kalau saya menolak, mereka akan curiga dan mundur. Tapi kalau saya tanda tangan, umpan terakhir resmi tertelan. Mereka akan menanggung utang. Bang, ditambah utang rentenir 30 miliar yang siap meledak. Saya mengusap tangan yang gemetar ke celana, menatap Liana dengan tatapan. Sebodoh mungkin. Ibu, rumah pusaka itu kan tempat ibadah leluhur. Kalau digadai, dibongkar, nanti nenek moyang marah gimana? Terus 5 juta. Kemurahan Bu, Mas Dika belakangan sering ngamuk, saya butuh uang buat beli obatnya. Ibu kasih 10 juta boleh? Jangan ngelunjak kamu ya. Cap jempol pemulung aja minta 10 juta. Kamu tahu, gak proyek calon suamiku ini sebulan untungnya miliaran? Uang receh ini aku, anggap sedekah 7 turunan buatmu. Cepat tanda tangan, aku mau nyalon, napas di. Sini bau tahi babi. Bikin aku gatal-gatal. Melihat Ayu membentak. Ibu Liana menyikut pinggang anaknya. Ia takut saya membatalkan niat. Lalu dengan cepat mengubah nadanya menjadi manis dan palsu. Ya udah, 10 juta ya, 10 juta. Anggap saja, ibu beramal bantu kalian yang lagi susah. Tanda tangan di sini, cap jempol di pojok sini dan di kertas yang ini. Nanti ibu transfer. Hidupmu udah hancur, Mel. Ada uang sedikit buat pegangan itu. Penting. Sedangkan nasib ibu dan Ayu mulai besok bakal masuk kalangan atas, makan piring emas naik mobil mewah. Kamu introspeksi diri sajalah soal karmamu. Di sini, saya memegang pulpen. Sengaja membuat tangan saya gemetar, menandatangani surat-surat kuasa itu dan menempelkan cap jempol merah tebal. Setiap goresan, pena yang turun bagaikan suara sabit malaikat maut yang mengalung di leher kedua wanita gila harta ini. Setelah selesai, saya menyerahkannya pada Liana, membungkuk berterima kasih. Sudah saya tanda tangani, Bu. Jangan lupa transfer 10 jutanya ya. Saya doakan. Ibu dan Ayu hidup bergelimang harta. Ibu Liana merebut kertas itu, mengelusnya seolah itu benda pusaka, lalu tertawa. Puas. Bagus, sadar diri. Kalau begitu, panjang umurmu. Yuk kita pergi. Mulai. Sekarang jangan berani-berani ngaku kenal denganku. Kalau sampai aku dengar kamu mencemarkan nama baikku, kupotong lidahmu. Ayu menggandeng ibunya ke Porsche. Berseru dari jauh. Bawa sertifikat ini ke bank buat cairin pinjaman. Sore ini kita setor 30 miliar ke proyek Mas Bima. Bulan depan uang cair. Aku ajak ibu keliling Eropa. Bye-bye, pemulung. Porsche itu meraung pergi meninggalkan debu pekat. Saya berdiri tegak perlahan. Raut ketakutan saya hilang tak berbekas. Dika keluar dari tumpukan kardus, memegang HP yang merekam seluruh percakapan tadi. Ia menatap ke arah mobil mewah. Itu pergi, suaranya sedingin es, tapi memiliki daya hancur yang hebat. Mereka sendiri yang memutus tali nyawanya. Dengan tanda tangan itu, sudah 100% aman. Sekarang saatnya kita lepas jaring. Bima baru saja chat sore, ini begitu uang cair dan ditransfer ke rekening proyek. Dia akan langsung kabur. Ke luar negeri sesuai rencana. Saya tersenyum cerah, senyum pertama sejak meninggalnya Hendra. Ibu Liana, Ayu. Kalian mau jadi kalangan atas, kan?
Mari kita lihat 3 hari lagi. Saat Bima lenyap membawa uang gadai rumah leluhur. Dan preman-preman datang menagih. Utang 30 miliar. Bagaimana status kalangan atas kalian bisa menahan sabetan? Parang dari para lintah darat. Angin sore bertiup, menerbangkan sobekan plastik di udara. Jebakan kemewahan. Telah menutup rapat. Tsunami kehancuran bersiap menyapu bersih keluarga ibu. Liana, saya masih ingat betul perayaan pertunangan Ayu. Itu bukanlah acara lamaran tradisional yang hangat, melainkan pameran kekayaan norak yang pernah saya lihat. Liana dan Ayu menguras uang pinjaman terakhir mereka. Menyewa gedung, ballroom hotel termewah di kabupaten. Dihiasi bunga mawar impor dan lampu. Kristal menyilaukan. Pagi itu, kabar anak ibu Liana di Pinang bos besar sudah menyebar ke seantero desa. Ibu Liana memakai kebaya beludru merah marun bertahtakan payet. Memakai kalung emas tebal dan cincin berlian raksasa. Yang kelak saya tahu itu cuma perhiasan imitasi kualitas tinggi hadiah Bima. Ia berdiri di pintu masuk hotel, menyambut tamu, mulutnya tak henti tersenyum, menepuk dada menyombongkan diri pada ibu-ibu tetangga. Aduh, anakku si Ayu ini memang takdirnya masuk keluarga konglomerat. Menantuku itu sayang banget sama dia. Proyek triliunan di Surabaya aja diserahkan pengelolaannya ke Ayu. Acara hari ini cuma tipis-tipis aja. Besok, nikahannya bakal di Hotel Bintang 5 di Jakarta. Saat mereka sedang mabuk dalam ilusi kelas atas, saya dan Dika juga menyiapkan hadiah spesial. Kami tidak datang dengan tangan kosong. Dika mengendarai gerobak, Fiar yang dipenuhi rongsokan bau. Saya duduk di belakangnya memakai baju compang camping dan ceping sobek. Kami sengaja memilih waktu saat tamu undangan sedang ramai-ramainya untuk muncul. Bret bret bret. Suara mesin gerobak merobek suasana mewah hotel, mengepulkan. Asap knalpot hitam pekat. Gerobak kami berhenti tepat di depan karpet merah. Lobi. Tamu-tamu terkejut, menutup hidung dan berbisik-bisik. Ayu yang anggun memakai gaun malam bertabur kristal sedang bersandar manja di bahu Bima. Begitu melihat saya dan Dika di atas gerobak sampah, wajahnya langsung pucat pasi, lalu berubah merah padam karena murka. Ia melepaskan tangan. Bima mengentakkan kaki, berlari ke arah saya, menunjuk wajah saya, dan menjerit. Melengking. Perempuan gila, ngapain kamu kesini? Siapa yang ngundang? Ini tempat buat orang elit. Kamu bawa badan bau, dan gerobak sampahmu kesini mau ngacauin. Pestaku, satpam, usir perempuan gembel ini sekarang juga. Ibu Liana lari pontang-panting keluar. Wajahnya kehilangan darah karena malu di depan besan dan tamu. Ia mendesis dari sela giginya. Hendak mencekik kerah baju. Saya. Melati. Hebat kamu ya. Aku kasih kamu 10 juta biar pergi. Kamu malah berani coreng arang ke mukaku di sini. Aku panggil polisi biar kamu dipenjara. Saya perlahan turun dari gerobak, menunjukkan postur ketakutan dan menunduk. Saya memaksakan air mata, suara saya bergetar keras agar tamu-tamu di dekat kami bisa mendengar. Ibu. Dek Ayu. Saya tidak berani mengacau kok. Cuma tadi, pagi Mas Dika nemu botol minuman keras bekas yang mahal di depan restoran. Saya ingat hari ini hari bahagia Dek Ayu. Jadi saya bawa botol bekas ini buat hadiah. Kenang-kenangan. Saya kan gak punya uang beli kado. Ibu. Dek Ayu. Tolong. Jangan pukul saya langsung pergi. Sambil berkata begitu, saya mengambil botol wine kosong yang berlumuran lumpur dari dalam karung kotor, dan meletakkannya hati-hati di pinggir karpet merah. Dika yang duduk di kemudi tetap berakting gila, bertepuk tangan tertawa hihihi, menunjuk-nunjuk gaun Ayu. Kerumunan mulai berbisik riuh. Ternyata itu benar mantan menantu Buliana. Ya ampun, hancur banget nasibnya. Diusir tanpa harta sepeser pun, harus mulung, buat makan. Mertuanya dandan mewah gitu. Pesta gede-gedean, masak ngasih uang, ke mantan menantu sepeser pun enggak. Kejam banget keluarganya. Hendra baru, meninggal, belum selesai masa idah udah pesta pora. Hukum karma pasti berlaku. Bisikan-bisikan itu bagai ribuan jarum yang menusuk harga diri palsu Ibu Liana. Wajah Ayu merah padam. Ia sangat marah, tapi tidak berani teriak-teriak lagi, karena takut merusak image di depan calon suaminya. Ibu Liana buru-buru menendang botol kosong itu ke pinggir jalan.
lalu mengeluarkan uang 500.000 dan melemparnya ke wajah saya. Pergi, pergi jauh-jauh dari mataku. Ambil uang ini buat beli racun tikus sana. Jangan bikin malu di sini. Saya memungut uang itu, merapikannya perlahan. Ujung bibir saya tersenyum sangat dingin, hanya bisa dilihat oleh Ibu Liana. Saya berbisik pelan, tepat masuk ke telinganya. Ibu simpan saja uangnya buat jaga-jaga. Hari ini pakai sutra. Besok, belum tentu masih punya baju buat dipakai, Bu. Saya pergi ya. Semoga Ibu dan Ayu menikmati malam yang tak terlupakan. Setelah itu, saya naik ke atas gerobak. Dika menyalakan mesin dan melaju pergi, meninggalkan cemoohan dan tatapan jijik dari keluarga itu. Mereka mengira saya telah dipermalukan habis-habisan. Tapi mereka tidak tahu. Sebelum saya pergi, saya sempat bertukar pandang dengan Bima, yang berdiri menyilangkan tangan di lobi. Bima mengangguk pelan. Drama hari ini, penghinaan yang sengaja saya terima di depan umum, sebenarnya adalah taktik untuk mengalihkan perhatian ibu dan anak itu. Saat mereka asyik memaki saya di gerbang hotel. Di dalam sana, Bima telah menyelesaikan proses transfer seluruh uang 30 miliar, termasuk hasil gadai bank rumah leluhur dan sisa dana perusahaan, ke rekening virtual di luar negeri. Permainan segera berakhir. Gerobak bergoncang di jalanan desa. Angin meniup wajah saya. Saya membuang ceping rusak ke pinggir jalan. Dika menatap saya dari kaca spion dan tersenyum. Sandiwara di tempat sampah sudah mau tutup layar. Mbak, siapkan mental dan baju yang bagus. Beberapa hari lagi kita akan diundang sebagai saksi VIP di persidangan. Saya tersenyum membalasnya. Hari ini mereka tertawa, tapi besok, air mata darah akan menggantikan tawa palsu itu. 3 hari setelah pesta lamaran konyol itu, awan mendung gelap berkumpul, menandakan badai dahsyat akan menghantam rumah Ibu Liana. Pagi itu, Ayu terbangun di kamarnya yang mewah, mengambil HP untuk menelepon Bima membahas fitting gaun pengantin di Bali. Tapi nomornya tidak aktif. Ia menelepon kantor, resort properti itu, dan jawabannya, Bima sudah resign bulan lalu. Proyek itu fiktif, kami tidak ada hubungannya. Ayu panik mengecek akun aplikasi investasinya. Layar error. Website telah diblokir. 30 miliar uang ibunya, ditambah profit fiktif belasan miliar yang diupdate semalam, menguap tanpa sisa. Ayu menjerit histeris dan membanting barang. Di saat bersamaan, suara dentuman memekakkan telinga terdengar di luar gerbang. Brak, brak, brak. Gerbang besi rumah dibongkar paksa menggunakan palu godam. Ibu Liana yang ada di dapur menjatuhkan piring makannya. Ia lari ke halaman depan dan melihat pemandangan horor. Belasan preman berotot bertato memegang tongkat, besi dan balok kayu berkerumun. Sang bos, pria botak dengan luka kodet di wajahnya, melempar setumpuk dokumen tepat ke wajah Liana. Bu Liana, udah jatuh tempo, utang 30 miliar uang panas. Tambah bunga 15 miliar, total 45 miliar. Hari ini nggak ada uang, rumah ini kami ratakan dengan tanah, dan urat kaki anak perempuanmu kami putuskan buat ganti rugi. Kaki Ibu Liana lemas, jatuh terduduk di halaman. Tangannya bergetar memungut dokumen itu. Itu adalah surat utang rentenir yang dulu ia paksa Hendra tanda tangani. Tapi tanda tangan penjamin dan jaminan sertifikat tanahnya, dengan jelas, tertulis nama Ibu Liana dan Ayu. Mas, abang, itu utang perusahaan. Perusahaan yang urus anak saya Hendra. Dia sudah mati. Perusahaannya bangkrut. Abang harus cari istrinya dong, si Melati. Melati itu menantunya. Ibu Liana terbata-bata mencari kambing hitam. Preman botak itu tertawa sinis, menendang keras pinggang Liana hingga ia merintih kesakitan. Lu kira gua anak TK? Menantumu udah tanda tangan pelepasan. Hak waris secara legal di depan notaris. Lagian SHM rumah ini dan rumah pusaka. Semua atas nama lu. Lu pikir dengan ngusir menantu lu ke pembuangan sampah lu bisa lari dari tanggung jawab? Licik lu, tapi gue lebih pintar. Mendengar itu, Ayu lari turun dari lantai 2. Melihat preman garang itu, ia, ketakutan setengah mati, bersembunyi di balik ibunya. Bang, tolong kasih waktu. Beberapa hari, calon suamiku bos kaya, dia lagi bawa uangnya investasi. Besok, kalau untung cair,
Aku bayar 2 kali lipat. Si botak maju menjambak rambut Ayu. Membentak keras. Bos dari Hong Kong. Si, Bima itu nipu lu. Dia bawa lari uang lu ke luar negeri dari kemarin. Sekampung. Preman juga tahu lu ditipu aktor figuran miskin. Berani-beraninya lu pakai duit. Rentenir buat miara berondong, hah? Hari ini kalau nggak ada duit, lu gue bawa. Buat ngelayanin tamu sebagai ganti utang. Jaring langit begitu luas. Orang jahat tak akan bisa lolos. Ibu Liana. Menggunakan kelicikan untuk menjatuhkan orang lain. Kini lehernya terjerat. Jebakan keserakahannya sendiri. Suara jerit dan tangis, minta ampun menggema di seluruh kawasan. Preman-preman itu mulai memecahkan kaca, menyiramkan cat merah ke dinding depan rumah. Tetangga yang dulu mencibir saya, kini hanya mengintip dari celah jendela. Tak satu pun yang mau membela. Di sudut jalan seberang, sebuah mobil SUV hitam berhenti dengan tenang. Saya duduk di kursi penumpang, membuka kaca jendela sedikit, menyaksikan seluruh pemandangan mengerikan di rumah mantan ibu mertua saya itu. Hati saya tidak merasa kasihan sedikit pun. Tidak ada tempat untuk orang-orang yang mendorong suami saya ke kematian. Mbak Melati, polisi divisi kejahatan ekonomi, sudah menerima seluruh berkas. Bukti penipuan dan penggelapan dana perusahaan oleh ibu dan anak itu. Perintah, pembekuan aset, akan keluar sore ini. Preman-preman lintah darat itu juga akan diringkus sekaligus hari ini, ucap Dika pelan dan tenang. Saya menyandarkan punggung ke kursi, memejamkan mata. Mas Hendra, kamu lihat, karma sudah datang. Namamu sudah kubersihkan. Tapi drama belum tamat. Saya punya satu hadiah terakhir untuk Ibu Liana. Hadiah yang saya yakin akan membuatnya tersiksa batin di sisa usianya. Setelah diserang rentenir, rumah Ibu Liana hancur seperti medan perang. Cat merah menempel seperti darah segar. Kaca hancur, perabotan berserakan. Preman memberi ultimatum. Dalam 3 hari, jika uang pokok 15 miliar tidak dibayar tunai, Ayu akan diculik dan dijual ginjalnya di perbatasan. Jalan buntu. Semua rekening perusahaan dibekukan polisi akibat laporan penggelapan yang Dika kirim secara diam-diam. Satu-satunya cara adalah menjual. Murah semua aset properti, yakni rumah yang mereka tempati dan tanah warisan. Leluhur. Ibu Liana yang tadinya selalu berjalan mendongak, kini harus memakai masker dan caping, menyelinap mendatangi kantor makelar agen properti. Namun, gosip desa lebih cepat menyebar. Rumah yang diincar rentenir dan bawa sial. Itu, tidak ada yang mau beli. Ibu mau nipu. Rumah dikejar debt collector mau dilempar ke saya. Makelar langsung mengusirnya. Akhirnya Ibu Liana terpaksa mencari makelar curang di kota, rela menjual kedua asetnya dengan harga cuma sepertiga harga asli, asalkan dapat uang tunai. Secepatnya untuk menyelamatkan nyawa Ayu. Pada hari ketiga menjelang deadline, makelar menelepon memberi kabar gembira. Ada bos besar dari provinsi lain yang mau beli tunai 2 rumah itu tanpa nawar. Proses balik nama notaris hari ini juga. Ibu Liana dan Ayu gembira seperti orang tenggelam yang mendapat pelampung. Mereka buru-buru merapikan ruang tamu yang berantakan, menyeduh teh terbaik, berdandan rapi untuk menyambut sang penyelamat. Ayu bahkan sengaja memakai lipstik merah dan parfum. Ia berhalusinasi. Siapa tahu bos besar yang beli. Rumahnya adalah pria lajang kaya, dan ia bisa merayunya. Tepat jam 3 sore, sebuah sedan mewah, Mercedes Maybach hitam, mengkilap plat nomor. Cantik melaju perlahan ke gang sempit, berhenti tepat di depan pagar. Warga sekampung heboh keluar rumah. Orang-orang yang dulu menatap jijik pada gerobak sampah saya, kini terbelalak melihat mobil miliaran rupiah terparkir di sana. Ibu Liana dan Ayu berlari ke depan menyambut. Sopir berjas hitam turun, membukakan pintu belakang dengan hormat. Sepasang sepatu kulit buaya mengkilap, menjejak ke aspal kasar. Disusul sosok tinggi gagah, memakai setelan jas mahal, yang dijahit custom, rambut klimis disisir ke belakang, wajah tegas dengan mata. Saya tayam silet, bukan pria gila dekil berbau sampah. Dika hadir di hadapan Ibu Liana dan Ayu, dengan status direktur utama yang berkuasa. Ibu Liana dan Ayu membatu, bola matanya nyaris melompat keluar, mulut ternganga, tak bisa bicara. Mereka mengucek mata berkali-kali. Namun pria mewah di depan. Mereka tetaplah Dika. Namun kejutan belum usai.
Dari pintu seberang, seorang wanita melangkah turun. Tangannya yang lentik bertumpu lembut pada lengan Dika. Wanita itu memakai gaun, sutra putih yang elegan, rambut ikal terurai, lehernya dihiasi kalung berlian, senilai miliaran. Aura kemewahan, keanggunan, dan kecantikan memancar, membuat siapapun menahan napas. Wanita itu melepas kacamata hitam mahalnya, tersenyum, cerah namun sedingin es, menatap lurus ke arah dua mayat hidup di depan pagar. Selamat sore ibu. Halo adik ipar. Lama tidak jumpa. Penampilan kalian hari ini lebih hancur dari yang aku bayangkan. Suara yang sangat familiar dan jelas terdengar bagai petir menyambar di telinga Liana. Melati, janda miskin yang diusir ke tempat sampah, yang 2 minggu lalu masih sujud minta belas kasihan. Kini berdiri di depan mereka bukan dari atas mobil, pickup babi, melainkan mobil super mewah. Bukan sebagai pemulung, melainkan nyonya kaya raya pemegang kendali nasib mereka. Dunia seakan berhenti berputar. Ibu Liana terhuyung mundur hingga punggungnya, menabrak pagar besi karatan, membuat sisa cat merah mengelupas. Matanya menatap. Saya dan Dika seperti melihat hantu di siang bolong. Ayu gemetar, lututnya lemas. Mulutnya yang dulu cerewet kini berucap terbata-bata. Melati? Dika gila? Gak mungkin. Kalian cuma pemulung rendahan. Pasti kalian nyuri mobil orang kan? Saya berjalan maju beberapa langkah. Jarak kami hanya dibatasi jeruji pagar besi. Saya tersenyum. Ibu dan Ayu terkejut. Nyuri? Kalianlah yang salah sangka. Dari awal hingga akhir. Kalian pikir bisa pinjam dukun palsu untuk memfitnah? Saya membunuh suami dan menendang saya keluar tanpa uang. Kalian pikir bisa menipu saya melepas hak waris perusahaan busuk yang isinya utang. Kalian pikir saya bodoh sampai tidak tahu siapa sebenarnya bos properti proyek triliunan. Itu, mendengar kata bos properti, darah di wajah Ayu mengering. Ia nekat menerjang, menggenggam pagar besi dan berteriak histeris. Kamu, ini semua ulahmu. Bima, itu kamu yang bayar buat nipu aku kan? Perempuan jalang, kembalikan 30 miliar. Milikku. Dika melangkah maju melindungi saya. Matanya yang tajam menatap Ayu, membuat nyali perempuan itu ciut dan melepaskan pegangannya dari pagar. Dika memberi isyarat pada asistennya. Sang asisten membuka koper hitam, mengeluarkan setumpuk dokumen, dan melemparnya melewati pagar hingga berserakan di bawah kaki Liana. Buka matamu dan baca baik-baik. Suara Dika menggema penuh wibawa. Tidak ada yang menipu uangmu. Kamu sendirilah, karena keserakahanmu masuk ke dalam jebakan. Proyek fiktif itu memang Bima yang buat. Tapi uang yang kamu transfer itu uang pinjaman rentenir dengan jaminan sah nama kalian. Kontrak investasimu fiktif. Silakan tuntut ke pengadilan. Kalau mau, kalian hanya akan terlihat seperti orang gila yang buang uang. Ibu Liana memungut kertas itu, membacanya sekilas, lalu hatinya hancur. Berkeping-keping. Harapan terakhir untuk menyelamatkan aset benar-benar musnah. Ia mendongak menatap Dika lalu saya, wajahnya langsung berubah mengiba. Melati, nak, ibu tahu ibu salah. Ibu dibutakan setan sampai jahat sama kamu. Dulu kita keluarga, nak. Kamu dan nak Dika, sekarang kaya raya, tolong beli. Rumah ini seharga pasar. Uangnya mau ibu pakai buat bayar rentenir menyelamatkan nyawa Ayu. Tolonglah, selamatkan nyawa keluarga sendiri nak. Saya tertawa terbahak-bahak. Tawa yang sangat renyah tapi menyakitkan terdengar di halaman becek itu. Keluarga? Waktu ibu paksa saya nikah sama orang gila, apa? Ibu anggap saya keluarga? Waktu ibu ketawa puas lihat saya naik mobil pengangkut, kotoran sapi, apa ibu ingat kasih sayang? Waktu ibu bohongi saya gadaikan rumah. Leluhur buat Ayu foya-foya sama berondong, apa ibu peduli nyawa saya? Saya mendekat ke pagar, menatap mata ketakutan Ibu Liana. Asal ibu tahu, saya datang bukan untuk menolong. Saya akan membeli kembali rumah ini, rumah yang dibangun dari keringat Mas Hendra dan saya. Tapi saya tidak akan membelinya dari ibu. Asisten saya sudah berkoordinasi dengan bank dan pihak lelang. Rumah ini dan tanah leluhur akan segera dilelang sitaan bank. Saya akan membelinya dari bank dengan harga paling murah di lantai lelang. Setelah ibu dan anak ibu diusir ke jalanan, kalian tak punya hak apapun
untuk bertransaksi dengan saya. Ibu Liana jatuh ke tanah, memegang kepalanya, dan menangis meraung-raung. Ayu, menjerit histeris membenturkan kepalanya ke tiang teras. Mereka akhirnya paham, kami bukan datang sebagai dewa penolong. Kami datang untuk mencabut harapan. Terakhir mereka. Saya memberi isyarat kepada bodyguard untuk membuka paksa gerbang rusak itu. Saya masuk ke halaman. Berjalan menuju ruang tamu tempat altar. Foto peringatan. Suami saya diletakkan. Ibu Liana dan Ayu merangkak mengikuti. Tak berani melawan. Karena tahu saya memegang kekuasaan finansial dan hukum. Ruang tamu hancur lebur. Foto Mas Hendra ada di sudut, penuh debu. Mangkuk dupa. Dingin. Bunga sudah lama layu. Sejak mengusir saya, mereka terlalu sibuk mimpi. Jadi orang kaya hingga lupa sekadar membakar dupa untuk anak laki-laki yang memeras darah demi mereka. Saya mengeluarkan sapu tangan sutra putih, membersihkan kaca foto itu perlahan. Senyum Mas Hendra terlihat mengabur karena air mata saya. Namun kali ini saya tak menangis karena lemah. Mas Hendra, aku pulang. Janjimu melalui Dika sudah terpenuhi. Hari ini, biarkan. Aku menyelesaikan tugasku padamu. Saya berbalik. Mencabut flash disk hitam yang dulu saya temukan di laci, menyolokkannya ke laptop yang disiapkan asisten Dika. Layar laptop disambungkan ke TV besar di dinding yang kebetulan tidak dirusak preman. Ibu, Ayu, buka telinga dan mata kalian. Ini adalah hukuman sesungguhnya dari dosa besar kalian. Video mulai diputar. Itu adalah rekaman CCTV tersembunyi dari kantor Hendra di malam ia terkena serangan jantung. Di video itu, Hendra memegangi dadanya, jatuh ke meja. Wajahnya pucat. Ibu Liana dan Ayu berlari masuk. Alih-alih memanggil ambulans untuk menyelamatkan nyawa, Liana malah sibuk mencari kunci brankas. Ayu merebut dokumen pinjaman rentenir dari tangan Hendra, memegang tangan kakaknya, yang perlahan mendingin, mencelupkan jempolnya ke tinta merah, dan mengecapkannya ke kertas utang. Terdengar suara rintihan Hendra yang terengah-engah. Ibu, tolong, sakit. Bu, tapi Ibu Liana menepis tangannya dan mendesis. Tahan dulu. Cap ini selesai. Baru kamu boleh mati. Kalau kamu mati sekarang, Ibu dan Ayu nggak bisa cairin pinjaman. Kamu udah jadi kuda pera. Tahan sedikit lagi. Setelah mengecap surat, kedua wanita itu mengambil semua berkas, berlari keluar ruangan, dan mengunci pintu dari luar, membiarkan Hendra kejang-kejang sendirian. Hingga menghembuskan napas terakhir, ruangan itu hening seketika. Kebenaran yang telanjang dan sangat menjijikkan itu merobek-robek rasa kemanusiaan. Liana jatuh terlentang, mulutnya berbusa, matanya melotot. Ayu menjerit ketakutan, lari ke sana kemari seperti orang gila. Saya menatap dua monster ini. Video ini, dan bukti penggelapan serta pemalsuan. Tanda tangan kalian, sudah saya serahkan pada polisi pagi ini. Kalian pikir cuma rentenir yang mengejar? Surat perintah penangkapan sudah turun. Silakan, lanjutkan mimpi kelas atas kalian di dalam penjara. Tak lama kemudian, suara sirene mobil polisi meraung-raung dari luar gang. Polisi turun membawa surat penangkapan. Hari-hari berikutnya adalah rangkaian kehancuran bagi Ibu Liana. Setelah polisi menahannya, skandal tentang pembunuhan pelan-pelan dan penipuan itu viral. Warga desa yang dulu memaki saya, kini marah besar dan melempar telur busuk ke rumah yang sudah disegel polisi itu. Perusahaan ekspedisi dinyatakan bangkrut, semua aset disita bank. Preman, rentenir juga diciduk polisi, meninggalkan utang rumit. Ayu divonis 15 tahun, penjara atas tuduhan penipuan, pemalsuan, dan keterlibatan jaringan pinjol. Mimpi Eropanya tamat di balik jeruji besi dengan baju oranye tahanan. Bima kabur, entah kemana. Ibu Liana terkena stroke berat di ruang tahanan saat menerima syok berkali-kali. Tubuh sebelah kanannya lumpuh total, mulutnya miring tak bisa bicara. Karena kesehatannya, ia dibebaskan dengan bersyarat, tapi rumahnya hilang. Kerabat menjauhinya. Akhirnya ia dirawat di panti jompo milik dinas sosial, karena tak ada keluarga yang mau mengurus. Hidupnya kini hanya bersandar pada belas kasihan. Hukuman yang lebih menyakitkan dari kematian adalah hidup lumpuh. Melihat diri sendiri dan anak hancur tanpa sisa, dicampakkan dunia. Saya tidak kasihan, juga tidak bahagia secara berlebihan. Bagi saya, ini adalah karma murni. Siapa menabur angin akan menuai badai.
Sementara itu, saya dan Dika mewujudkan pesan terakhir Hendra. Melalui pengacara, kami ikut lelang bank dan membeli kembali rumah joglo serta tanah. Warisan dengan harga sangat murah. Saya merenovasi sedikit bekas kerusakan cat. Itu. Tapi saya tidak pindah ke sana. Rumah itu menyimpan memori sedih dan kelam. Setelah melakukan syukuran dan doa arwah untuk Hendra, saya menghibahkan tanah dan rumah leluhur itu kepada pihak desa untuk dijadikan balai pertemuan dan tempat ibadah warga lansia. Saya pindah ke sebuah rumah klaster dengan taman asri di pinggiran Surabaya yang diam-diam dibeli. Dika dari uang 15 miliar itu. Dika pun kembali pada identitas aslinya. CEO dari sebuah firma investasi besar di Surabaya. Tinggal seatap dengan Dika. Saya menyadari pria tegas yang kejam pada musuh ini. Ternyata sangat hangat dan sederhana. Ia tidak suka makanan hotel bintang 5. Setiap akhir pekan ia pergi ke pasar. Memasak sayur kangkung dan ikan gabus, lele, goreng. Dulu waktu susah, makan nasi ikan asin aja anugerah. Sekarang makan. Mewah pun terasa hambar, katanya. Melihat punggung lebarnya memasak di dapur, hati saya diliputi kedamaian yang tak pernah saya rasakan. Hubungan kami yang tadinya sebatas balas budi bergeser pelan. Dika menjaga batasan yang sangat menghormati saya. Ia tidur di kamar tamu, membiarkan saya di kamar utama. Namun pada suatu malam hujan badai, saya terbangun menangis karena mimpi buruk tentang kematian Hendra dan kutukan dukun itu. Dika berlari masuk, tidak memeluk saya dengan lancang, melainkan duduk di tepi ranjang dan menggenggam tangan saya yang dingin. Mbak Melati, tidak apa-apa. Ada saya di sini. Kejahatan sudah dihukum. Mbak aman sekarang. Suaranya menenangkan saya, dan malam itu untuk pertama kalinya, saya menangis bersandar di bahunya. Bukan tangis amarah, melainkan tangis penyembuhan. Besok paginya ada bubur ayam hangat dan sebuah catatan kecil. Aku masak dari pagi. Makanlah, jangan menangis lagi. Mata bengkak tidak cantik. Sejak itu, panggilan kami berubah, bukan lagi Mbak dan Mas. Pada peringatan 1 tahun meninggalnya Hendra, saya dan Dika mengunjungi makamnya di Surabaya. Langit sangat cerah. Saya meletakkan mawar putih, membersihkan nisan. Mas Hendra, aku sekarang hidup baik. Aku sudah bisa membalas perbuatan mereka dan menjaga warisanmu. Janjimu lewat Dika sudah tunai. Dika maju ke depan batu nisan, menyalakan dupa, berdoa, dan berkata tegas. Mas, Hendra, tugasku melindunginya sudah selesai. Tapi mulai hari ini, aku minta maaf. Aku tidak ingin menjaga Melati sebagai adik angkatmu lagi. Aku ingin memakai sisa hidupku untuk mencintai, merawat, dan membahagiakannya sebagai seorang pria, seorang suami. Restuilah kami dari atas sana. Mendengar itu, jantung saya berdebar keras. Angin meniup lembut. Saya mengusap air mata bahagia saat Dika memeluk saya dengan erat. Saya menggunakan modal 15 miliar itu dengan didampingi Dika. Mendirikan perusahaan ekspor hasil bumi. Saya ingin mandiri dan meneruskan mimpi bisnis. Hendra, perusahaan berkembang pesat, dan saya rajin berdonasi untuk perempuan, korban KDRT, dan ketidakadilan, sebagai bentuk rasa syukur. Suatu malam menjelang akhir tahun, Dika mengajak saya ke sebuah restoran rooftop, mewah di pusat kota Surabaya. Dengan iringan musik instrumental dan cahaya, lilin, Dika tiba-tiba berlutut, mengeluarkan kotak beludru merah berisi cincin. Berlian, Melati, kita memulai pernikahan di atas kertas, dalam gubuk reot penuh tipu. Daya demi melindungi diri dari badai. Tapi malam ini, di sini, aku ingin melamarmu dengan cinta, rasa hormat, dan ikatan tulus sebagai laki-laki. Maukah kamu menjadi istri dan nyonya satu-satunya di hidupku? Sekali lagi, air mata saya jatuh, tetesan kebahagiaan sejati. Saya mengangguk pelan. Ya, aku. Mo, pernikahan kami digelar pada musim semi yang hangat, tanpa pesta norak, hanya syukuran kebun, garden party, yang intim bersama sahabat dan rekan bisnis. Terpercaya. Memakai gaun pengantin putih yang elegan. Saya menatap langit biru. Dari janda yang diusir pakai gerobak sampah, saya bangkit dari abu kepalsuan dan kekejaman.
Pelajaran terbesar dari badai ini adalah kesabaran yang buta hanya akan menyuburkan keserakahan orang jahat. Perempuan yang didorong ke jurang tak boleh menangis meratapi nasib. Kita harus memakai logika, kecerdasan, dan keberanian untuk melawan balik. Kini, sambil duduk menyesap teh di sore hari, saya melepaskan semua abu, kebencian masa lalu, bersiap menyambut fajar yang cemerlang. Semoga cerita ini memberi kekuatan bagi kalian para perempuan yang sedang berjuang melawan ketidakadilan. Pohon yang lurus tak takut badai, asalkan akarnya menancap kuat pada tekad untuk menyelamatkan diri sendiri. Terima kasih telah membaca. Semoga badai dalam hidup kalian juga akan segera berlalu, digantikan oleh matahari yang bersinar cerah. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.